Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang penganggaran partisipatif. Kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, OI Alfa Mardeka, NPM 201010404016. Selanjutnya ada Nabila Nurhaliza, NPM 201010404084. Selanjutnya ada Ayu Rofi Widayanti, NPM 2010104118. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang definisi penganggaran. Penganggaran merupakan unsur penting dalam suatu organisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Keynes pada tahun 1979, yang menyatakan bahwa penganggaran merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, dan untuk mengevaluasi prestasi bawahan atau subordinat. Selanjutnya yaitu penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif disebut juga pendekatan bottom up, yaitu proses penyusunan anggaran yang melibatkan atasan dan bawahan secara bersama-sama, mulai persiapan sampai anggaran tersebut disetujui untuk diimplementasikan. Penganggaran partisipatif adalah sistem yang memungkinkan karyawan kunci dalam unit atau organisasi memberikan input ke dalam proses penganggaran, sehingga penganggaran partisipatif dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi bawahan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu dimensi penganggaran. Penganggaran secara umum memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi penyiapan dan dimensi implementasi. Dimensi penyiapan berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut disiapkan dan disusun, sedangkan dimensi implementasi berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut diimplementasikan sebagai rencana perusahaan. Dalam penganggaran partisipatif, Burns and Waterhouse pada tahun 1975 membagi partisipasi menjadi tiga dimensi, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam penganggaran, dan interaksi atasan dan bawahan berkaitan dengan isu penganggaran. Selanjutnya yaitu fungsi penganggaran. Yang pertama yaitu mendorong manajer untuk selalu menyusun rencana. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja. Yang keempat, penganggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan penganggaran. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, penganggaran memiliki tiga tujuan utama, yaitu mengkomunikasikan rencana strategis ke seluruh divisi organisasi, selanjutnya mengkoordinasikan aktivitas antar divisi, dan selanjutnya memotivasi dan mengevaluasi kinerja manajer divisi. Yang selanjutnya yaitu penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif adalah proses penyusunan anggaran yang melibatkan atasan atau superior dan bawahan atau subordinat secara bersama-sama mulai persiapan sampai anggaran atau budget tersebut disetujui untuk diimplementasikan. Shields dan Shields pada tahun 1998 menjelaskan ada penyebab atau antecedent dari penganggaran partisipatif, yaitu lingkungan, ketidakpastian tugas, ketergantungan tugas, dan asimetri informasi. Dalam penelitian Milani pada tahun 1975 menyatakan bahwa pendekatan partisipatif dalam penganggaran dapat mendorong subordinat untuk memaksimalkan upaya dalam mencapai tujuan. Hansen dan Mowen pada tahun 2005 menyatakan ada tiga masalah jika menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu yang pertama penetapan tujuan anggaran terlalu ketat, yang kedua timbulnya kesenjangan penganggaran, yang ketiga adanya partisipasi semua. Peran manajer dalam penganggaran. Secara umum, peran manajer dalam penganggaran adalah sebagai interpersonal, informasional, dan membuat keputusan. Peran interpersonal ditunjukkan ketika manajer harus mengatribusikan kebutuhan dan pekerjaan subordinator dan organisasi. Peran informasional berkaitan dengan pembuatan, penerimaan, transmisi informasi baik dari pihak internal maupun eksternal. Sementara peran sebagai pembuat keputusan manajer adalah sebagai entrepreneur, monitoring, dan rescue allocator. Ada beberapa dukungan empiris yang menjelaskan hubungan antara tipe
sistem penganggaran dan kecenderungan untuk menciptakan kesenjangan penganggaran yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen mempengaruhi proses penyusunan penganggaran melalui persetujuan untuk kesenjangan dengan merendahkan pendapatan atau understanding revenue dan meningkatkan biaya atau overstating cost. Yang kedua yaitu manajer membangun kesenjangan dalam tahun yang menghasilkan laba dan merubah ulang menjadi laba dalam tahun yang rugi. Yang ketiga, manajemen atas berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam menentukan besarnya kesenjangan. Dan yang keempat yaitu divisi pengendalian dalam organisasi yang terdesentralisasi berpartisipasi dalam tugas menciptakan dan mengelola kesenjangan divisional. Berikutnya ada pandangan keefektifan penganggaran partisipatif. Yang pertama yaitu dari Pasewalk dan Walker pada tahun 1990 mengatakan bahwa hanya pada level partisipasi tinggi yang dapat menjamin keberhasilan penganggaran partisipatif. Yang kedua diungkapkan oleh Arora pada tahun 1992 yang menjelaskan bahwa hanya partisipasi real yang efektif. Dan yang ketiga ada Tyler et al. Pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa proses kontrol atau pemberian masukan penting bahkan ketika tidak berhubungan dengan delegation control. Selanjutnya ada alasan teoritis penganggaran partisipatif. Yang pertama ada alasan ekonomi. Adanya asumsi bahwa bawahan memiliki informasi lebih banyak mengenai tugas dan lingkungan tugas daripada atasannya. Partisipasi memungkinkan atasan mendapatkan informasi lebih lengkap dan dapat merencanakan segala sesuatu lebih efisien. Alasan ekonomi dapat berupa pembagian informasi dan koordinasi ketergantungan tugas-tugas antar subunit dalam kondisi asimetri informasi. Yang kedua ada alasan psikologi. Yang pertama, mekanisme value attainment, yaitu alasan pencapaian nilai akan meningkatkan kepuasan dan moral karena partisipasi memberikan kesempatan bawahan mengekspresikan nilai atau value. Yang kedua, ada mekanisme kognitif, adalah pembagian informasi yang meningkatkan kualitas keputusan. Yang ketiga, ada mekanisme motivasi. Mekanisme kognitif dan motivasi akan mempengaruhi kinerja. Mekanisme motivasi dari partisipasi adalah meningkatkan kepercayaan bawahan, kesadaran pengendalian, keterlibatan ego, dan penerimaan. Dan yang ketiga yaitu alasan sosiologi. Teori-teori sosiologi memodelkan bagaimana konteks organisasional atau seperti ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi atau seperti desentralisasi merupakan penyebab atau agen penganggaran partisipatif. Selanjutnya ada kesenjangan penganggaran. Terdapat dua tipe kesenjangan yaitu kesenjangan organisasi dan kesenjangan penganggaran. Di sini saya akan menjelaskan dari kedua kesenjangan tersebut. Yang pertama yaitu kesenjangan organisasi berkaitan dengan adanya permintaan terhadap sumber daya organisasi yang lebih kecil daripada penawaran sumber daya tersebut. Sementara kesenjangan penganggaran merupakan kesalahan internasional atas informasi yang merupakan akibat dari pengajuan anggaran kos terlalu tinggi dan mengajukan anggaran pendapatan terlalu rendah dari jumlah estimasi terbaik yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua ada kesenjangan penganggaran, yaitu perbedaan antara jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan atau subordinator dengan jumlah estimasi yang terbaik dari perusahaan. Kesenjangan penganggaran juga dapat timbul karena keinginan dari subordinator dan superior yang tidak sama, terutama ketika kinerja subordinator dinilai berdasarkan pencapaian anggaran dan pelaksanaannya melalui proses partisipasi. Strategi mengurangi kesenjangan penganggaran. Kesenjangan penganggaran merupakan perwujudan dari kesenjangan lingkungan dan oleh sebab itu diasumsikan bahwa manajer akan menggunakan proses penganggaran dalam kesenjangan penganggaran. Kesenjangan penganggaran dapat disebabkan karena adanya konflik tujuan antara individual dan organisasi atau sikap manajemen yang memandang bahwa penganggaran sebagai alat untuk manipulasi. Kesenjangan penganggaran juga dapat terjadi sebagai akibat adanya tekanan dan pencapaian laba yang merupakan kriteria dasar dalam evaluasi kinerja. Partisipasi positif dapat mendorong untuk mengurangi pembentukan kesenjangan, sedangkan partisipasi subordinat dalam penyusunan penganggaran dapat mengurangi pembelaan diri. Strategi yang digunakan perusahaan dalam mengurangi kesenjangan penganggaran adalah pemberian reward yang lebih tinggi ketika penganggaran ditetapkan tinggi dan dapat dicapai. Materi berikutnya yaitu teori-teori yang mendasari penganggaran partisipatif. Pertama, attribution theory.
Teori atribusi mempelajari proses bagaimana individual menginterpretasikan suatu peristiwa atau kejadian dan juga mempelajari bagaimana individual menginterpretasikan alasan atau sebab mereka berperilaku. Dalam fenomena penganggaran, teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel locus of control. Kemudian yang kedua, goal setting teori. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individual ditentukan oleh dua faktor, yaitu value dan intention. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku individual diatur oleh ide atau pemikiran dan minat mereka. Kemudian yang ketiga, ekspektasi teori. Teori ekspektasi menjelaskan mengenai perilaku manusia dalam bentuk tujuan individu, ekspektasi tujuan dan utilitas outcome dalam bentuk pemuasan kebutuhan. Apabila dikaitkan dengan fenomena penganggaran, teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan partisipasi penganggaran dengan kinerja. Kemudian yang keempat, agensi teori. Teori agensi memandang perusahaan sebagai titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan atau agen. Teori ini dalam fenomena penganggaran memandang bahwa prinsipal atau pemilik atau manajemen puncak membawahi agen atau karyawan atau manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Contoh riset penganggaran. Pertama, Keynes tahun 1979. Studi ini meneliti hubungan antara karakteristik anggaran terhadap sikap dan kinerja manajerial. 2. Murray tahun 1990 menjelaskan kerangka konseptual goal theory melalui partisipasi penganggaran atas pengaruhnya terhadap kinerja manajerial. 3. Seale and Young tahun 1993. Studi ini menggunakan pendekatan teori agensi dalam menjelaskan hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat, Clayton and Hutton tahun 2001. Studi ini secara empiris menguji hubungan antara DBC dan indikator kinerja organisasi. Kemudian yang kelima, Fisher et al. Tahun 2000. Studi ini menguji mengenai proses penyusunan penganggaran dan konsekuensi ekonomi. Selesai, kami kelompok 11 dalam memaparkan materi mata kuliah akuntansi keperilakuan, terutama bab penganggaran partisipatif. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ditanyakan mengenai materi tersebut, silakan ditanyakan di forum. Terima kasih.